semuanya, kita doa dulu ya teman-teman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Pinguin, Mbak Entis, Mbak Nursiah, Mbak Ujai, Mbak Siti Khadijah ya. Siap Mbak Zia Hisma, Mbak Nina, Mbak Sinta ya. Oke, Mbak User, Mbak Narti. Hai Mbak User, boleh ganti namanya Mbak User supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ustazah, bentar diganti. Enggak lain Mbak Tini ya. Yang disuruh user dia pula jawab guys. Oke, gitu ya. Nah, terus yuk kita mulai ya. Ustazah, bersendawa dalam sholat batal enggak? Enggak, selagi tidak mengeluarkan suara. Ustazah, kalau tahajud habis Al-Fatihah baca ayat kursi bagus. Bagus Mbak, baca ayat kursi bagus. Karena ayat kursi itu juga bagian dari ayat Al-Quran. Jadi nggak masalah ya. Daripada supaya nggak ngantuk lah ya kan. Kalau kayak teman-teman kita nih Mbak yang lagi ngetik nih sholatnya pakai kul-kul aja Mbak, jadi boleh ganti ayat kursi sikit-sikit Mbak, jangan ikut kawan-kawan nih Mbak ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Yuli ya. Bolehkah bulan Muharram puasa full 1 bulan? Full 1 bulan kalau niatnya dikembalikan kepada yang masyhur boleh. Niatnya kodo, niatnya Senin Kamis, niatnya Tasua Asyura, niatnya Yaumul Bid, niatnya adalah nazar, itu boleh. Tapi niatnya tidak puasa Muharram, sengaja aku puasa Muharram, nggak gitu ya. Diniatkan pada ibadah-ibadah yang masyhur ya. Oke, Ustazah, pakai rok nggak masalah, rok jeans nggak masalah, yang penting nggak ketat. Rok itu kan juga terhampar, nggak apa-apa, yang penting jangan ketat ya. Ustazah, rok jeans tapi jangan ketat intinya ya. Aku ada rok jeans juga. Ustazah, madu yang siap ya. Hukum meninggal pakai gigi palsu. Gigi palsu itu secara hukum itu nggak masalah. Ya, maka ketika dia meninggal jangan disakiti mayat dengan cara mencabutnya ya. Nggak apa-apa itu ya. Ustazah, sebentar. Kalau bayar hutang puasa Ramadan tapi dilakukan di Senin dan Kamis, boleh. Niatnya kodo aja. Sengaja aku puasa kodo, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau kita kodo, dapatkah niat puasa sunnah pahala puasa sunnah sekaligus? Tentu tidak. Karena begini, ada dalil innamal a'malu binniyat walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan kita hanya akan dapat apa yang kita niatkan saja. Jadi kalau niatnya kodo ya dapatnya kodo, kalau niatnya sunnah yang dapat pahalanya sunnah ya. Ustazah, aku doa 3 minggu, mana dia? Aku doa minta anak perempuan nggak? Aku hamil 3 minggu, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, doa bebas. Ustazah, jikakah masih punya hutang sholat tapi tidak bisa sholat sunat taubat? Nggak betul. Lakukan sholat sunat taubat, justru itu yang supaya menghapuskan dosa kita di masa lalu. Ustazah, sebentar ya. Sebentar ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Besok. Puasa Yaumul Bid besok hari Rabu ya. Pakai kaos panjang nggak masalah ya. Yang penting jangan pakai celana ya. Harus terhampar seperti rok atau gamis ya. Ustazah, doa meluluhkan hati anak. Allahumma layyinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Allahumma layyinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, gimana cara sholat sunat taubat yang benar? Kayak sholat subuh aja kok, nggak ada bedanya. Niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh
Qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat taubah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, doa menenangkan hati dalam gelisah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Puasa kafarat tidak berurutan nggak boleh. Mbak, kafarat apa nih? Ya, puasa kafarat harus berurutan. Misalnya Mbak kafarat lupa nazar. Maka Mbak puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Kalau nggak kalau nggak kafarat, kalau kurang ya, kalau terputus ulang lagi. Banyak ustazah yang pakai celana, ilmu yang lainnya diikuti, ilmu tentang celananya ndak usah diikut, karena secara qat'i dalalah, qat'i subut ya, dan penafsiran dari surat Al-Quran serta jumhur ulama tidak ada yang menyatakan satupun perempuan boleh pakai celana. Para istri dan anak Rasulullah tidak ada yang pakai celana. Para sahabiah tidak ada yang pakai celana ya. Jadi kalau ada ustazah yang pakai celana, ya udah, teman-teman ikut ilmu yang lain yang banyak dari beliau, juga pasti banyak kebaikan dari beliau. Yang celananya aja yang nggak usah ditiru. Yang lain tetap ikuti ceramah-ceramah mereka ya. Kalau ada kebaikan tetap ambil ya. Ustazah, oke, doa untuk masuk sekolah pilihan ya. Teman-teman boleh doa masuk sekolah pilihan dengan melakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian Mbak usahakan untuk berdoa atau mendoakan siapapun ya. Ustazah, Yaumul Bid itu artinya apa? Mohon dijelaskan. Jadi begini Mbak, bahwa dalam 1 bulan ada namanya jadwal puasa bulanan, namanya Yaumul Bid. Nah, Yaumul Bid nama puasanya, hari putih. Kapan itu? Di tanggal 13, 14, 15 Hijriyah setiap bulannya. Nah, untuk tanggal Masehinya teman-teman akan bingung karena berubah-ubah tanggal. Nanti Januari lain tanggalnya, Februari lain tanggalnya, Maret lain tanggalnya. Nah, untuk bulan Juli ini besok Mbak, Rabu, Kamis, Jumat 9, 10, 11 Juli. Nah, niatnya puasa Yaumul Bid. Nanti aku ingatkan ketika masuk puasa Yaumul Bid Agustus, September selagi usia kita panjang ya. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan terus ketika masuk puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, iya apa? Oke, 2 sendok pagi, 2 sendok malam ya Mbak Agus ya. Oke, Ustazah, wanita kerja menjadi jasa sembelih ayam. Ya ndak apa-apa, kenapa emangnya? Ndak masalah ya. Justru jasa sembelih ayam itu kalau bisa orang Islam, biar dia baca bismillah sebelum nyembelih ya. Ustazah, oke sebentar, mau tanya, kalau sholat taubat dekat Mekah boleh nggak? Boleh. Ustazah, jadi puasa Yaumul Bid itu bukan di bulan Muharram saja ya? Bukan, setiap bulan itu Mbak. Ya, setiap bulan, 3 hari itu biasanya. Nanti tanggalnya bulan-bulan berikutnya aku ingatkan terus kok tiap bulan ya. Ustazah, saya mau tanya, kecuali Tasu'a dan Asyura kemarin baru ya Muharram aja Mbak ya. Ustazah, sebentar ya, Qobliyah zuhur ada loh, Qobliyah zuhur ada. Ya, Qobliyah zuhur itu 4 rakaat ya. Nah, boleh 2, boleh 4 ya. Nah, jadi sholat sunat Qobliyah dan Ba'diyah itu kan ada beberapa ya, yang sunnah muakkad ya, yang sangat dianjurkan ya. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu dia, aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Betul Mbak Riena Bunda ya. Ustazah, sholat Qobliyah subuh bacanya apa saja? Bebas aja, ayat pendek bebas aja ya. Oke, apakah teman-teman ada yang catat sholat Qobliyah dan Ba'diyah ini? Kalau nggak ada berarti ke filter lagi ya. Oke, aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Oke, nah sementara sebelum maghrib, sebelum isya, dan sebelum asar itu sunnah biasa. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sunnah biasa. Ulangi, boleh ya. Aku ulang ya, ambil nafasnya 8 tahun. Oke, aku ulang nih ya. Nih aku sematkan ya, pelan-pelan ya. Sholat sunat yang hukumnya muakkad yang sangat dianjurkan ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Catat di rumah ya. Tumakninah dulu, dim. 4 rakaat sebelum zuhur. Tumakninah dulu, dim. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Dah, itu dia. Sementara 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu hukumnya sunnah biasa. Oke? Nah. Oke, udah disimpan dalam otak ya. Siap ya. Nah itu ya, ini mantap lah, subuh 4 ya, mungkin kalau sampai semuanya terfilter lagi ya Ustazah. Oke, qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam gimana? Bisa 2 rakaat aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke, ya gitu ya. Saya suka nyimak live, oke, Masya Allah. Tapi nggak nanya, cuma ngikuti, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, ada apa? Aku buat rokaat sebelum dan sesudah zuhur, boleh nggak masalah. Kalau nggak kau sholat qobliyah setelah maghrib, terus ingin sholat ba'diyah isya ya boleh, nggak ada masalah. Iya, siap Mbak Kus ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, oke, niatnya apa kalau sunnah biasa? Sunnah qobliyah aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah sebelum asar, sholat sunat qobliyah 2 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat karena Allah. Langsung zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur itu bisa dengan 2-2. Nah, dipotong, dibagi 2 bisa. Atau langsung 4 rakaat 1 kali salam juga bisa. Tapi kalau 4 rakaat 1 kali salam dia nggak pakai tahiyat awal, dia hanya tahiyat akhir aja. Ustazah, oke, qobliyah zuhur dilakukan 2 rakaat boleh nggak? Karena saya jualan, nggak apa-apa, cukup kok. Ustazah, oke. Kalau sholat sunnah waktu subuh, sholat sunnahnya apa? Sebelum subuh ya. Oke, sebelum subuh ya. Apa boleh puasa yaumul bid dibarengin puasa kodo? Sebenarnya ada pendapat dari Abu Zakaria yang menyatakan boleh. Tapi itu juga dibantah oleh ulama lain, Imam Asy-Syarqawi. Jadi saran aku tetap satu niat satu amal ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur biasanya waktunya kurang karena setelah azan waktunya sedikit. Ya udah 2 rakaat cukup ya. Ustazah, oke. Sholat subuh lupa baca doa kunut. Apakah sah sholatnya? Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman pakai kunut, alhamdulillah. Tidak pakai kunut juga nggak masalah. Sholatnya sah. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat langsung bisa nggak? Bisa sih. Cuma 2-2 aja lah. Memang ada sholat sunnah yang bisa. Misalnya bisa sih langsung 4 rakaat bisa. Misalnya tahajud langsung 4 rakaat, duha langsung 4 rakaat, misalnya qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat hajat langsung 4 rakaat bisa. Tapi caranya itu ya, contoh ya, siap Mbak Bulbul, sengaja aku sholat sunnah duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Caranya tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya.
Ustazah, iya, kalau kita kerja di kebun terus sholat dengan menggunakan pakaian kotor, tapi nggak najis nggak apa-apa. Atau buka bajunya pakai mukena, cari mukena yang tidak transparan ya. Ustazah, apa bisa puasa Yaumul Bid 2 hari? Nggak apa-apa, tapi afdolnya 3 hari ya. Ustazah, ingin ibadah umroh tapi ongkosnya nabung dulu, boleh nggak? Iya boleh lah, umroh memang ditabung, nggak ditabung gimana ceritanya? Iya boleh lah, umroh memang nabung guys. Iya, oke. Ya gitulah. Oke ya, Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat apakah sah? Boleh. Witir 1 rakaat cukup ya. Siap Mbak Yeyen, Mbak Erni ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, apakah sah sholatnya kalau kita pakai daster atau lebih afdol kita ganti baju dulu? Sebenarnya tidak, baju dengan daster sama. Yang penting dia tidak kena najis. Dan yang paling penting kalau memang pakai daster yang lengan pendek, mukenanya benar-benar harus tertutup. Ya, jadi tidak boleh transparan. Oke. Apa boleh umroh dengan uang pinjaman? Kalau dia pinjaman bank nggak usah. Ya, karena beramal itu benar niatnya, benar caranya. Niat kita benar untuk umroh, tapi kita dengan cara riba, amalnya nanti tertolak ya. Sama dengan niatnya bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, amalnya tertolak ya. Kalau kita udah sholat sunat fajar, apa harus sholat sunat qobliyah subuh lagi? Fajar itu adalah qobliyah subuh, sama aja itu ya Mbak. Ustazah, oke, saya punya utang tapi ketika saya mau bayar orangnya hilang kontaknya. Pertama, cari ahli warisnya. Nah yang kedua, kalau ahli warisnya sudah tidak ada, Mbak boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Tahu-tahu si Fulan ini setelah 2 tahun hidup lagi dia guys. Yang tadi dia entah di mana alamnya hidup lagi dia. Apa kabar Westi? Aku mau nagih utangku lah karena hidung kamu nggak nampak. Kata Ustazah Nela itu mesti ya disedekahkan. Aku udah sedekahkan. Aku nggak mau, aku butuh uangnya. Maka kita tetap ganti ke dia. Yang kemarin dianggap sedekah ya. Oke, Ustazah, saya pernah kirim pesan lewat TikTok yang mana? Ustazah, bagaimana kalau Isya terus setelah itu witir tapi tidak tahajud? Ya bisa, ndak ada masalah Mbak. Ya habis Isya, ba'diyah Isya dulu lah. Oke. Habis Isya, ba'diyah Isya dulu. Lalu nggak boleh Mbak Rahma Fanina ya. Nggak boleh ya. Dibikin fitting nggak boleh ya teman-teman ya. Nanti akun kita dianggap reproduksi ya, sehingga kita juga kena pelanggaran. Nggak usah ya, aku ada kok untuk dakwah ya. Kalau status WhatsApp juga bisa ya, tapi kalau di feed TikTok nggak bisa ya. Oke, nah aku ngomong apa tadi aku lupa. Ustazah, oke, saya tidak lakukan sholat sunat qobliyah, ba'diyah sebab saya fokus kodo hanya kalau ingat saja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau puasa kodo Ramadan yang lupa nggak bisa. Kalau lupa segera teman-teman sekedar bertaubat dan ke depan jangan ulang lagi. Kalau ingat ganti ya. Ustazah, oke. Sebentar dulu pelan-pelan. Oke. Kalau ada utang belum dibayar non muslim, orangnya keburu meninggal gimana? Mbak bisa tagih ke ahli warisnya. Oke. Nah Mbak Latifah untuk sekarang lagi di jalan ya parfumnya ya. Ustazah, boleh nggak saya niat menjual tanah untuk biaya umroh? Bagus ya. Ustazah mau puasa 3 hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi Jumatnya aku nggak bisa. Nggak apa-apa. Rabu, Kamis nggak masalah. Apakah setelah qobliyah zuhur, zikir dulu apa langsung zuhur baru zikir? Bebas. Kumpulkan dulu semua sholat, baru zikir dan doa nggak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman sering buang angin ya. Ustazah, sholat qobliyah maghrib boleh. Tapi dia tidak sebentar ya. Qobliyah maghrib boleh, tapi dia tidak dia tidak sunnah muakkad ya, dia sunnah biasa ya. Oke. Ustazah, iya.
Apa beda hajat dengan istikharah? Beda. Sholat hajat itu adalah sholat di mana kita, sholat hajat itu adalah sholat kalau kita punya hajat. Misalnya suami nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya. Ya, anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya, gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau istikharah beda. Istikharah tuh kalau sholat dalam keadaan ragu, ya. Ustazah, oke, gimana caranya melembutkan hati anak dan suami? Allahumma layyin li qalbahum. Doa. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ada yang bisa tuliskan doanya melunakkan hati suami dan anak? Kalau ada, tolong bantu tulis, nanti aku sematin ya. Ustazah, saya habis subuh terus sholat sunat taubat, nggak boleh. Nggak boleh ya. Habis subuh tidak ada ceritanya sholat. Habis asar tidak ada ceritanya sholat. Ya, habis subuh dan habis asar tidak ada ya. Ustazah, oke, kalau sholat taubat waktunya kapan? Sholat taubat itu kapanpun bisa. Kapanpun bisa. Masih ingat? Ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat hajat bagusnya kapan? Nih aku jelasin. Sholat taubat, sholat hajat, sholat wudhu, sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid. Ini bisa kapanpun. Kapanpun teman-teman, ya, siang dan malam. Ustazah, kapan waktu sholat taubat? Terserah jam berapa. Kapan waktu sholat hajat? Terserah jam berapa. Sebelum duha boleh, setelah duha boleh, ya. Ustazah, kapan waktu sholat istikharah? Kapanpun boleh. Kecuali habis asar dan habis subuh nggak boleh. Habis asar dan habis subuh nggak boleh. Oke. Ustazah, oke. Sebentar lah. Maksudnya apa Mbak Zia Hisma? Batas sholat asar jam berapa? Nah, kalau jam kita nggak tahu karena kita beda daerah ya teman-teman ya. Jadi coba cari batas waktu sholat di masing-masing lokasi teman-teman semua ya. Oke. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid dari tanggal berapa? Puasa Yaumul Bid itu besok Mbak. Rabu, Kamis, Jumat. Besok ya. Rabu, Kamis, Jumat. Puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, saya oke. Apa benar waktu yang kita pakai malam tidak boleh dipakai sholat waktu subuh? Boleh selagi nggak kena najis. Cuman kan ada baiknya bangun, gosok gigi, siwak, mandi, ya kan? Ustazah, sedekah lubu lebih baik mana? Diberikan kepada ponakan, suami yang yatim, sama aja Mbak. Sedekah subuh itu boleh ke siapapun, ya, ndak masalah, ke siapapun bebas ya. Ustazah, oke, siap Mbak Laksima Putri ya. Atau kepada tetangga yang yatim, bebas. Sedekah subuh itu bebas, gantian aja. Hari ini ke anak paman, hari depan tetangga yang yatim ya. Ustazah, iya, sholat fajar itu sebelum azan atau setelah azan? Fajar itu adalah qobliyah subuh ya. Sholat tahajud boleh nggak jam 4? Sholat tahajud dan witir boleh selagi belum azan subuh, boleh. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman bangun jam 4:10, masih bisa sholat tahajud, masih bisa sholat witir ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid diniatkan puasa qodho boleh nggak? Satu niat satu amal aja Mbak, karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ada pendapat yang menyatakan boleh dipasang 2, tapi itu ikhtilaf, tetap itu perbedaan pendapat. Saran aku kalau kita masih kuat, udah satu niat satu amal aja ya. Sedekah subuh dikasih ke anak yatim boleh ya. Ustazah, oke. Sholat istikharah bolehkah habis sholat subuh? Teman-teman, tidak ada sholat habis subuh. Habis subuh dan habis asar tidak boleh sholat.
ya. Kalau kita ngasih uang ke anak kita, apakah termasuk sedekah? Sedekah. Walaupun dia kewajiban, pahalanya kan pahala sedekah. Istri itu kewajiban suami, tapi setiap suami ngasih istri dapat pahala sedekah. Lebih afdol mana? Perempuan sholat di rumah atau di masjid? Perempuan tidak wajib ke masjid dan juga tidak diharamkan ke masjid, ya. Jadi ada dalil bahwa izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkan dia. Jadi perempuan gak apa-apa ke masjid, yang penting dia tidak tabarruj, berdandan berlebihan, ya, atau aneh-aneh, atau ada mantan pula 12 orang di situ. Nah, jadi perempuan boleh ke masjid, ya. Ustazah, istikharah boleh dilakukan sebelum duha? Boleh, Mbak. Selain habis asar dan habis subuh. Pokoknya boleh melakukan sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, kapanpun boleh. Sebelum duha boleh, setelah duha boleh, dan seterusnya. Pakai kutek boleh nggak? Selagi kalau teman-teman sholat mau wudhu dihapus boleh aja, tapi harus dihapus, karena kalau nggak dihapus nggak bisa, nanti wudhunya tidak sah karena air tidak masuk ke kuku, ya kan. Besok anak mau nikah, besok puasa Yaumul Bid, apa bisa mulainya Kamis? Bisa aja, oke. Tapi kurang afdolnya 13, 14, 15, ya. Ustazah, rumah dekat masjid tapi saya nggak ke masjid, dosa nggak? Ya enggak, perempuan tidak wajib ke masjid, jadi dia tidak berdosa kalau dia tidak ke masjid, ya. Walaupun kuteknya henna, kalau henna inai itu, ya, yang namanya kutek, beda apa kutek dengan inai. Kalau kutek itu ketika diaplikasikan dia bisa dikikis, dia menutupi kuku. Maka kalau pakai kutek boleh, di sini hijau, kuning, hitam, merah, jingga, ungu, kelabu, pink, oranye bisa. Ya, cuman kalau wudhu harus dihapus dia. Beda dengan inai atau pacar. Kalau inai itu dia masuk ke dalam kuku, dia tidak ada masalah dibawa sholat, tidak akan bisa dikikis dia. Kalau kutek itu harus dihapus ketika sholat. Nggak kayak gitu Ustazah, kan katanya ada kutek halal. Halal itu zatnya yang halal. Ini ada kutek nih, zatnya nih halal nih, tidak pakai lemak babi, tidak pakai daging babi, halal secara zat. Tapi ketika diaplikasikan ke kuku, nutupin kuku nggak? Kalau dia ngutupin kuku, ya harus dihapus ketika mau berwudu atau pakai saat haid aja, ya. Sampai aku beliin kakakku kutek halal, saking aku keponya, ya. Dicobanya pakai di kuku, bisa dikikis, oh bisa dikikis. Kalau bisa dikikis ya berarti dia tidak masuk ke dalam kuku. Hati-hati ya. Oh ada klaim dia masuk kok. Saranku tetap hati-hati ya. Ustazah, oke. Sama nggak kajian online dengan offline? Ya, kalau dia online dapat pahala silaturahmi. Saudara kita pinjam uang tapi tidak bayar, malah nomor HP ku diblokir. Kalau ketemu sama dia, ambil kepalanya, jemur. Canda ya teman-teman ya. Oke, ingatkan dia sampai 3 kali. Kalau dia tidak mau diingatkan, maka cara selanjutnya ada 2. Yang pertama, Mbak boleh ikhlaskan, nanti Mbak dapat pahala. Yang kedua, Mbak tidak usah ikhlaskan, tidak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan ganti dengan amalnya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kalau mewarnai rambut selain henna nggak boleh karena dia menutupi batang rambut ya. Merukyah rumah nggak ada masalah, boleh ya. Ustazah, rukyah diri sendiri, oke. Kalau teman-teman ada yang punya problem, suka mimpi buruk tengah malam, bayinya suka nangis, ya suka sakit, satu keluarga sakitnya terus-terusan, di jam-jam tertentu tengkuknya sakit, di jam-jam tertentu perutnya sakit, di jam-jam tertentu kepalanya sakit, coba teman-teman rukyah. Rukyah diri sendiri ya. Ya, atau dengerin ayat rukyah. Tapi kalau teman-teman mau, ya teman-teman bisa rukyah diri sendiri. Caranya ambil wudu,
lalu pakai mukena, lalu bentang sejadah, sediakan air putih. Nah, teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu kan banyak. Al-Fatihah yang gampang lah, ayat kursi, ya kan? Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sampai 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu hembus airnya, lalu diminum, ya. Jangan dibawa ngaca airnya, minum, ya. Ustazah, kalau kesal dalam hati nggak dosa, cuman merusak hati saja. Kesal itu kalau diungkapkan yang dosa. Keburukan yang masih di dalam hati belum jadi dosa, ya. Tapi kebaikan yang masih di dalam hati tetap dapat pahala. Oke. Ustazah, oke. Oke, sebentar. Kacamatanya untuk baca ya? Enggak, ini kacamata ion, anti radiasi, anti baper, dan anti haters. Bukan kacamata baca, ini kacamata ion. Nah, ini anti radiasi karena di depan handphone terus, ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, ini ada ion-ionnya ini. Nah, itulah ya. Yang terbaca harus dijawab ya. Bukan kacamata baca ya. Oke, Ustazah, saudara ngutang dan keadaannya sebentar ya. Dupa itu apa? Oke, kalau terlanjur dicat rambut coklat gimana? Apa harus potong rambut? Seandainya masih sampai akar jangan dibotakin. Tapi kalau cuma tinggal separuh lagi, saran aku Mbak Gunting segera hijrah karena ngecat rambut itu syubhat. Jangan ya, ke depan kita perbaiki, yang lalu biar berlalu kan, karena tidak tahu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, oke, aman ya. Kenapa ya kalau anakku siang tidur malam gak bisa tidur? Ada dua kemungkinan. Pertama memang karena kebiasaan. Yang kedua memang ada kemungkinan ya, saya nggak bilang itu ya, ada kemungkinan sihir. Maka sihir itu biasanya datang di saat malam, dia mimpi buruk, dia nangis-nangis. Mbak boleh bacain ayat-ayat ruqyah di rumahnya. Apakah anak yang belum bisa bekerja dibolehkan sedekah subuh, sedangkan dia yatim? Bolehlah kalau dia mau sedekah subuh, semoga dengan sedekah itu lapang lanti rezekinya ya. Oke, aduh, gimana mengatasi hati yang galau, marah karena dagangan saya ditiru orang. Oke. Sebenarnya yang niru ini siapa? Teman ya. Sebenarnya yang namanya dagang itu ada plagiarisme, itu biasa. Tapi kalau yang meniru itu adalah teman, ada adab buat temannya. Bahwa dalam hadis arba'in dijelaskan dilarang menjual di atas dagangan orang lain. Tapi masalahnya teman kita nih nggak ngerti dia. Dia nggak belajar, dia nggak ngerti, sehingga apa yang laris di Mbak dia jual juga. Maka sikap kita apa? Sikap kita tawakal. Ya, tawakal, ikhlaskan. Semakin kita ikhlas, semakin Allah berikan rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah percaya bahwa rezeki nggak bakal ketukar. Yang ketiga, kalaupun dia lebih laris daripada kita, enggak apa-apa, rezeki itu kan berganti. Kemudian yang keempat adalah yang mesti kita pahami, pelajari kekurangan dia dan menangkan kelebihan kita. Mungkin jualannya sama, tapi cara berjualannya berbeda. Kita lebih jujur, kita lebih amanah, ya kan? Kita lebih dipercaya, orang lebih senang belanja di kita, gitu kan? Kemudian yang terakhir, booster dengan rezeki jalur langit ya. Apa rezeki jalur langit? Yaitu pertama, jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholawat, jangan lupa sholat duha, dan syukuri rezeki yang ada. Ingat, yang menggerakkan orang belanja bukan karena kehebatan kita, tapi Allah yang menggerakkan. Maka ambil perhatian Allah biar Allah gerakkan orang untuk belanja ke tempat kita. Tenang aja Mbak, karena kalau kita kerasa kerusuk makin susah nanti rezeki kita. Oke, apakah sedekah subuh dikasih di siang hari? Boleh, nggak harus subuh nyari manusia semuanya di rumah kalau subuh ya. Oke, kumpulkan dulu di rumah 2000. Nanti Mbak Balu kasihnya siang-siang, usahakan hari Jumat ya.
Jika asar menjelang maghrib baru bisa dah terbang ya. Baru bisa dilakukan baru sampai rumah jauh dari lokasi masjid. Kalau Mbak lagi di jalan, Mbak sholatnya di jalan aja. Ya, kalau Mbak lagi di jalan, Mbak sholatnya di jalan aja. Boleh sholat di mobil dong, ya. Ustazah, oke. Kalau kita punya perasaan, kalau kita nggak ada perasaan, tapi laki-laki tersebut memiliki perasaan lebih. Kalau kita nggak ada, ya udah abaikan. Kita lakukan aktivitas kita, yang kerja, yang masak, yang nyuci, nggak usah difikirkan. Mbak kan nggak ada rasa, nggak harus kok menerima ta'aruf dari orang lain, Mbak, ya. Gitu ya, Mbak Tini. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh transfer ke orang tua boleh. Sedekah subuh ditransfer ke orang tua boleh, nggak jadi masalah ya, transfer aja ya. Ustazah sambil minta doanya ya. Tapi otomatis orang tua ngedoain kok itu. Oke, sedekah subuhnya ke masjid boleh, nggak masalah ya. Kasih ke masjid tiap pagi 2000 itu rezeki jalur langit ya. Nah, itu rezeki jalur langit ya. Kalau mau lapang rezekinya jangan lupa sedekah walaupun sedikit ya. Sedekah subuh boleh dimasukkan ke kota infak masjid, boleh, nggak masalah ya. Ustazah, iya, kalau wirid harian di saat kerja atau dalam perjalanan nggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, Ustazah, tolong sematkan doa tadi, doa ruqyah boleh, nanti teman kita semoga sematkan ya. Ustazah mau nanya, puasa Daud misalnya Rabu puasa Daud, Kamis puasa Senin Kamis, lalu Jumat tidak puasa, ndak bisa. Puasa Daud itu mesti sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Ngapain Mbak pikirin puasa Senin Kamis kalau Mbak udah puasa Daud? Orang puasa Daud itu udah nomor 1 ya. Jadi kalau Mbak udah puasa Daud, Mbak Daud aja. Nggak puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Nggak puasa Yaumul Bid nggak apa-apa. Ya, nggak usah lihat video tentang Yaumul Bid, nggak apa-apa. Oke? Ustazah, sedekah subuh masuk ke celengan boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kecelengan nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana bisa seperti Ustazah dan bisa dapat mantu seperti Ustazah? Beratnya lagi pertanyaan si kawan ini pun. Nanti aku tanya emakku ya guys, agak susah juga nih kenapa. Aku doakan semoga teman-teman lebih baik dibanding aku, lebih dapat menantu yang lebih hebat, lebih santun, lebih berakhlak, lebih beradab, lebih pinter insyaallah. Oke, bisa aku jawabnya kan guys, aku gitu loh. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, niat puasa Yaumul Bid, oke, besok puasa Yaumul Bid ya. Niatnya adalah sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Semoga banyak sih yang bilang kayak jemaahku pengenlah punya anak kayak Ustazah, pengen. Aku doakan semoga generasi yang akan datang lebih baik dibanding aku insyaallah ya. Nah jadi besok kan puasa Yaumul Bid gitu ya. Nah niatnya gini, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah gitu ya. Ustazah, kalau kita mau sedekah atas nama almarhum, oke, boleh nggak masalah. Ya Allah, saya sedekah atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Udah gitu aja. Atau Mbak yang sedekah bisa juga. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini ya. Lapanglah kuburan bapak saya, ringanlah malaikat menyiksanya, lapang kuburannya, terang menderang kuburannya, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau baca Al-Quran tanpa hijab, Mufti Besar Mekah Arab Saudi menyatakan boleh, Mesir boleh, tapi jaga adab lah, tutup aurat. Ustazah, oke, habis baca Al-Fatihah boleh nggak baca doa sapu jagat? Boleh. Rabbana Atina itu adalah ayat Al-Quran. Jadi dalam sholat teman-teman walad dolin gitu kan. Lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
waqina adzabannar. Langsung teman-teman ruku, bisa nggak masalah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulin terus bebas ngasihnya, bebas. Nah, jadi sedekah subuh itu konsepnya guys, mafhum mukhalafahnya adalah kita itu sedekah di waktu subuh, malaikat turun di waktu subuh dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Nah, kayak gitu. Nah, tutorialnya gimana? Ada 2 cara. Pertama, teman-teman boleh kumpulkan di rumah ya. Siap Mbak Mama Buboy. Kumpulkan di rumah dulu. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, sampailah dia penuh tuh pura-puranya. Atau siapa Store ya. Atau misalnya dia udah penuh atau dia separuh, nanti teman-teman serahkan tuh ke yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak? Bebas. Kasih makan kucing boleh, kasih anak boleh gitu ya, kasih tetangga boleh, traktir makan teman boleh, kasih uang pesta boleh, untuk hajatan teman boleh, beliin mukena kasih anak yatim boleh, bebas aja. Ke non muslim pun boleh, yang namanya sedekah bebas ya. Nah, atau kalau teman-teman tim yang ke masjid, boleh ke masjid dan menyerahkannya di masjid, tidak masalah ya. Subuh traktir makan teman, sedekah subuh traktir makan teman, kita ikut makan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita makan tuh uang zakat. Kalau uang sedekah kita boleh makan. Iya Mbak Kiara ya, jazakumullah ya. Berarti nggak harus saudara terdekat ya, tidak ya, aman aja. Sedekah subuh boleh nggak cuma niat untuk yang dituju boleh ya? Boleh, cuman sedekah itu kalau bisa baca doa kan pendek aja. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Sekali aja baca. Ya, enggak usah 70 kali pula. Lama kali pula ngasih orang nanti. Ngapa kamu baca doa dulu? Nah, jangan, kasih dalam hati, langsung kasih. Lama pula nanti orang tuh nunggu duitnya ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Apa boleh bayar hutang pinjol diganti dengan sedekah karena kejadiannya udah 4 tahun? Oh, segala hutang yang nggak tahu di mana orangnya, nggak tahu kemana mau dibayar, ganti dengan sedekah. Benar sekali ya. Besok puasa apa Zah? Besok puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Siap-siap mandiin pasien, semoga kerjaannya lancar ya. Ustazah, boleh nggak baju yang nggak dipakai dijadikan kain lap? Tidak ada problem ya. Sedekah paling utama adalah sedekah ke orang tua atau ke anak yatim. Kalau seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada orang tuanya. Cuma kita kasih ke orang tua tentu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, misalnya kebutuhannya cuma 3 juta, kasih 3 juta itu pun udah berlebih karena dia misalnya udah tua. Kasih pula 10 juta enggak juga perlu banget sama dia, boleh selebihnya kasih ke anak yatim, itulah contohnya. Artinya gini, kasih ke orang tua, nanti bulan depannya kalau ada sedekah subuh lagi kasih ke anak yatim. Oke. Karena gini, semakin banyak orang yang kita berikan, semakin besar kita mendebar manfaat